Ya teman-teman semuanya, selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Salam sehat dan penuh berkah selalu. Pada setiap perhelatan pemilu, ya, terutama pilpres, itu selalu ada keributan, ya, karena perhitungan elektronik, ya. Nah, selalu ada masalah, mesti rame. Yang satu nggak terima, yang satu nggak terima, yang kalah nggak terima. Ya kan, kalau yang menang sih diam-diam aja, yang kalah ini. Tetapi kenapa perhitungan elektronik itu selalu ada? Itu. Kenapa tidak dievaluasi bahwa perhitungan elektronik ya itu dihilangkan saja biar nggak ribut, nggak rame. Itu. Jadi yang ada itu hanya perhitungan manual yang KPU itu. Seperti itu. Tetapi perhitungan elektronik ini ya gimana ya? Tetap diperlukan juga. Nah, anehnya ada yang membuat, melahirkan dan memprotes hasilnya. Itu coba gimana? Dia yang membuat, yang melahirkan, giliran hasilnya diprotes. Wah, kacau bener ini. Nah, pada video kali ini ya, ini perdebatan sengit antara M. Kodari sama Rocky Gerung ya, rame ini. Ya, oke, kita lihat videonya. Yang menarik adalah setiap kali pemilu, pasti yang namanya hitungan elektronik ini disoal. Tapi yang menarik juga, tiap kali pemilu hitungan elektronik ini tetap ada gitu loh. Sementara ya ketika ini dipersoalkan, saya jadi bingung juga ini. Sebetulnya teman-teman yang membuat desain undang-undang mengenai pemilu ini, kenapa kemudian membuat adanya hitungan manual, ada hitungan elektronik, tapi tiap kali diadakan pemilu, yang mempersoalkan hitungan elektronik itu adalah mereka sendiri gitu loh. Mereka yang membuat, mereka yang melahirkan, mereka juga yang mempersoalkan. Coba ya saya interupsi kecil ya. Ada yuristik, ada kecurigaan terhadap soal ini. Menurut Anda? Ya karena kalah Bang. Bukan. Orang-orang yang kalah ini mencari dalih supaya dia mengatakan dia mau nggak kalah. Ya itu yang soal, kedua, gini. dia mau membangun bargain position. Walaupun dia sudah kalah, dia masih punya posisi tawar gitu loh. Itu, entah misalnya nanti untuk masuk ke kabinet atau hal-hal yang lain. Itu jawaban yang pasti hadir, setiap orang kalah pasti bikin soal tuh. Tetapi kenapa psikologi kecurigaan itu melekat terus di benak publik? Bahkan bagi mereka yang nggak bermain politik. Gitu. Kalau sepengetahuan saya ya, yang namanya naluri kecurigaan atau tudingan-tudingan itu selalu berlaku dalam setiap pemilu dan tiap ada yang kalah gitu. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kalau nggak salah dia acara LC, setiap kali pemilu, setiap ada yang kalah pasti menyalahkan KPU. Jadi sebetulnya ini adalah pola yang berulang gitu loh. Itu berulang, tetapi apa yang spesifik dalam pemilu hari ini? Sehingga anak 11 tahun kelas berapa itu? Saya habis ketemu anak 11 tahun. Dan dia baca itu, dia bilang, ya memang curang tuh. Kenapa curang? Ya itu yang sudah dibicarakan tuh apa namanya MK segala macam. Jadi sebetulnya kecurangan itu melekat jadi paradigma. Bahkan jadi ingatan semua orang itu. Anda bicara dengan millennials di dunia, mereka anggap begitu. Mereka nggak terlibat, mereka kalah, mereka menang, mereka kalah, nggak ada problem. Tetapi soalnya adalah imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua usaha untuk ya membenarkan. Itu Bang, saya nggak mau masuk ke sana Bang, karena apa Bukan, Bang? Kenapa you nggak mau kalau masuk di situ? Bicara imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan. Nggak usah masuk di situ. Karena diskusinya buat saya bukan soal imajinasi. Jangan masuk di situ. Bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi. Sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Kalau saya nih Bang ya, bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02 gitu. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Bang. Nah itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Termasuk juga soal, belum. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya, jadi... Ya kan Bang Karni kan moderatornya kan gitu. Jadi semua ini adalah suatu proses. Dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record, kita bisa lihat
bagaimana pola dukungan kepada 02 itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Itu yang terjadi pada hari ini, buruk muka cermin dibelah. Ada teori dalam psikologi, orang yang bicara sangat cepat itu untuk menutupi kelambanan pikirannya. Ada teori dalam psikologi bahwa orang yang berpikir sangat cepat adalah orang yang berpikir sangat cepat dan mengatakan bahwa itu adalah sebaliknya adalah orang yang berpikir lambat karena dia nggak bisa mengikuti kecepatan pikirannya. Baik. Saya sarjana psikologi, saya nggak tahu Loki. Baik. Hanya untuk mereka berdua, Saya ngerti itu. Anda berdua, ada 3 orang tipe. Yes. Yang pertama visual, kedua auditori, ketiga kinestetis. Visual selalu berbicara cepat sekali. Mengapa? Karena dia berusaha menerjemahkan apa yang ada dalam pikirannya. Kalau Bang Rocky bilang seperti itu, maka B.J. Habibie almarhum orang yang sangat bicara cepat karena dia visual. Betul. Kalau dia betul berarti beliau, bukan saya membelanya, tapi beliau bukan orang yang lambat pikirannya, tapi beliau memang orang bertipe visual. Itu sebabnya dia ada dalam lembaga survei di visual. Nah, sebetulnya 800 TPS itu bohong. Yang benar 1 TPS yang sudah dicoblos oleh Jokowi. Itu TPS yang ada di Mahkamah Konstitusi. Nggak bisa dong Bang. Apapun keputusan MK, ya proses keputusan final pemilu itu ada di tangan Ya, 205 juta pemilih, Oke, 820 saya nggak juta peduli TPS. itu. Saya mau main Nggak bisa imajinasi. Abang menariknya ke sana. Itu sesat pikir itu Bang namanya Bang. Yes, itu imajinasi orang begitu. Ya, itu, Bang. Sebetulnya Makanya saya nggak mau ikut imajinasi Abang karena imajinasi Abang tuh sesat. Ya kita harus bicara fakta, jangan bicara imajinasi. saya ngerti itu Iya. gini-gini ya. Seluruh Itu tadi teman-teman tentang perhitungan elektronik ya. Ada pepatah buruk muka cermin dibelah ya. Kan perhitungan elektronik itu kan sudah disetujui oleh semua pihak. Ada yang membuat melahirkan. Tetapi kalau tidak sesuai harapannya diprotes habis-habisan. Ya kan? Ini kan sesuai dengan apa itu pepatah buruk muka cermin dibelah. Kalau sesuai harapannya ya diem aja. Tapi kalau tidak sesuai dengan harapannya, wah curang ini itu, wah pemilu diulang, wah ya kan, presiden dilengsarkan ini itu ya begitulah di Indonesia. Ya buat teman-teman yang mempunyai pendapat lain tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar ya, agar kita juga saling menambah wawasan. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Sekian dan terima kasih.